Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Tadi kita masih konsentrasi, benar tidak ya ada sindikat juga yang kemudian melakukan penjualan organ ini, karena kan mungkin saja sindikat-sindikat ini juga sudah mulai melihat alternatif modus dan motif lain. Mungkin Bu Sri mau komentar soal itu. Saya kembali Mbak Balkis. Ya. Sampai dengan saat ini hasil penanganan oleh kepolisian yang berhasil diungkap, ada 3 pola besar motif dari penculikan anak. Yang pertama adalah satu, untuk kepentingan adopsi ilegal atau untuk dibesarkan sendiri. Karena memang dia tidak mampu memiliki anak. Itu satu. Yang kedua ada motif ekonomi, yaitu tebusan. Ya itu. Yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi ini tadi sudah kita bicarakan adalah eksploitasi secara ekonomi, mau disuruh minta-minta dan sebagainya. Dan eksploitasi secara perdagangan orang. Kalau dia adopsi pasti bayinya itu di bawah 1 tahun. Rata-rata di bawah 1 tahun, hitungan bulanan. Ya, adopsi ilegal atau untuk dipelihara sendiri. Yang kedua, kalau untuk motif tebusan, pasti anaknya udah bisa bicara. Karena biasanya, maka ketika kita tahu korban, kita mencoba membuat hipotesis. Kalau polisi demikian, usia anak berapa gitu ya, anaknya pintar bicara. Nah, anak inilah yang dijadikan ancaman untuk memaksa, menekan sang orang tua untuk mengeluarkan uang sesuai permintaan pelaku. Kalau yang ketiga, untuk pengemisan, biasanya di bawah 10 tahun. Rata-rata 5, 6, 4, 7, ya itu. Kalau untuk eksploitasi seksual, nah 12 tahun ke atas, usai remaja. Nah ini dari itu sebenarnya bisa kita lokalisir, ini modusnya apa. Jika benar itu nggak balik-balik ya. Nah maka mudah kita mencari, mengarahkan kita, oh kalau motif diperkirakan pengemisan, tinggal kita cari titik-titik tempat orang banyak mengemis, manusia gerobak ada di mana. Nah jadi polisi sudah melakukan pemetaan. Orang-orang yang bergerobak tuh ada di mana, didatengin. Oh, di Jakarta Selatan tuh pusatnya di sini, Jakarta Timur di sini, Tangerang di sini. Itu sudah kita tahu gitu loh. Nah, ini adalah cara. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah ada sindikat transplantasi tubuh? Beda barangkali sindikat untuk abortis, karena memang abortus itu ada medikalis ya, ada kriminalis gitu kan. Nah, kalau di dalam transplantasi organ tubuh, katakanlah ginjal yang sekarang lagi didengung-dengungkan secara masif, padahal ini benar-benar hoax ya. Dan ini saya malah ini terima kasih deh TV One mau mengungkap ini. Dengan begini orang-orang yang barangkali terinspirasi tadi, terinspirasi untuk melakukan kejahatan dengan cara ini terhentikan. Karena kita semua sama-sama waspada bahwa transplantasi ginjal itu bukan sesuatu yang mudah serta-merta bisa dilakukan gitu loh. Prosesnya panjang. Andai kata itu bisa terjadi dengan proses seperti itu, ini bukan lagi sindikat namanya, ini memang kan itu harus dilakukan oleh tenaga dokter. Prosesnya kan tenaga medis. Dokternya pun yang mengoperasi harus minimal 2. Para medisnya berapa gitu ya. Ya, bukan sindikat lagi nih, kejahatan kemanusiaan. Nah, bisa kejahatan kemanusiaan. Maka kalau tadi Mbak Monik bilang, dulu pernah kok ada. Jadi yang ada di tahun 2015-2016 itu adalah transaksi ginjal bermotif ekonomi. Jadi ada yang membutuhkan, ada brokernya, ada penyedianya. Nah si broker inilah yang bergerak dikatakan sebagai sindikat itu. Karena dia tidak bergerak sendiri. Nah tapi apakah dokternya terlibat? Belum tentu, karena dokter justru korban manipulasi dari skenario antara si broker ini. Broker mengatakan kepada si pendonor, kamu nanti ngomongnya begini. Kepada si penerima ginjal begini. Jadi diatur, jadi korban dokter manipulasi ini dari broker. Korban manipulatif dari drama yang dilakukan ini. Nah jadi wawancara sendiri Mbak, wawancara sendiri, tes medis, rangkaian tes darah, tes jaringan, itu panjang sekali. Jadi semua tenaga medis ini, maka tidak ada kelanjutan kasus itu sampai ke rumah sakit.
waktu kasus 2015 2016. Oke. Itu barangkali indikasi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu nggak usah khawatir, mari kita sama-sama tetap waspada, tetap cerdas menyikapi, jangan panik. Mari kita saling asuh untuk memberi berita. Oke, Ibu Sri, Ibu Ai ada kekhawatiran soal itu? Apa setelah dijelaskan oleh Ibu Sri ada benang merah yang terjawab bahwa memang ada paling tidak si otak pelaku dari penjualan Iya, saya ingin tetap organ. ingin menarik pada kewaspadaan ini, munculnya beragam keresahan ini sentimen positif di masyarakat yang memunculkan rasa meningkatkan pengawasan, meningkatkan kualitas dengan keluarga, bahkan di ranah yang paling awam sesungguhnya terjadi konfirmasi antar masyarakat. Tetapi konfirmasinya ke WA grup yang juga tidak tahu, WA grup yang juga panik, bahkan tidak mengerti harus kemana. Nah, psikologis masa ini yang memang harus terus teredukasi, diarahkan dengan benar. Saya apresiasi TV One memberikan informasi akurat dari polisi, dari kami KPAI, bahkan teman-teman yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa ini semua harus kita arahkan pada jejaring antara pengasuhan berbasis family dengan berbasis komunitas. Nah, komunitas ini yang sangat besar harganya dan sangat luar biasa tingkat daya ungkitnya karena di dalamnya itu terdiri dari majelis taklim misalnya ibu-ibu PKK, komite-komite sekolah yang itu sesungguhnya memberi value atas edukasi perlindungan pada anak yang sesungguh-sungguhnya di luar keluarga yang tadi saya bilang di awal. Nah, ini yang harus terus dimunculkan. Percaya atau tidak situasi terhadap sindikat ini memang harus kita waspadai. Tetapi kita harus melihat bahwa informasi yang tadi disampaikan kepolisian ini menjadi energi yang sangat baik bagi kita. Oh, ternyata begitu benar juga ya. Gak mungkin semudah itu loh yang namanya transplantasi organ tubuh gitu. Nah, di balik itu semua tentu KPAI karena punya data, karena kami membuka pengaduan gitu ya. Terjadi hal-hal seperti ini. Kita harus melihat juga pada titik law enforcement di mana masyarakat juga harus terlatih mengadu, melapor, menyampaikan situasi dan kondisi. Bahwa tiga hal ini, family system, kemudian komunitas dan law enforcement ini membutuhkan edukasi yang selalu terselenggara dan tidak instan. Sehingga ya yang terjadi penculikan dan segala macam kita bisa sikapi secara arif, secara cerdas dan literatif gitu. Karena ada cross check yang jelas. Kita bisa memiliki itu semua untuk mencari informasi yang benar. Begitu, baik Ibu Ai, ini curahan hati yang paling dalam dari Ibu Ai dari KPAI. Pertanyaannya kenapa secara psikologis Mbak Irma, masyarakat itu lebih senang mengadu kepada yang nyaman, yang memberi pembenaran, padahal tidak tepat dan tidak memberikan solusi. Kenapa? Dan bagaimana untuk men-shift cara berpikir mindset itu? ya. Ini balik lagi ke mindset gitu ya. Jadi sebetulnya gini, pola pikir kita itu kan sebetulnya berkembang karena faktor kebiasaan. Ya kan, jadi validasi gitu kan sering banget kita butuhkan gitu dari orang-orang yang kita rasa signifikan gitu ya. Keberadaan kita tuh jadi penting, eksistensi kita jadi penting karena kan sebenarnya kita memang makhluk sosial gitu ya. Kebutuhan kita untuk dilihat, diakui itu kadang pada beberapa orang yang punya isu tertentu terutama itu sangat besar banget ya Mbak Monica gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gitu ya ada berita tertentu belum di cross check, oversharing lalu kemudian ada validasi ya, lalu menjadikan dia bahwa gitu ya kehadiran saya ini ternyata penting gitu ya, diakui gitu. Penting dan salah gitu ya. Tanpa tadi dia mampu untuk menilai gitu ya bahwa ini tuh sebetulnya benar atau enggak ya. Terus kemudian nanti akan merepotkan dirinya sendiri atau orang lain atau enggak gitu ya. Jadi kalau saya juga concernnya gini sih Mbak. Jadi terkait sama penculikan ini psikoedukasi itu penting banget gitu ya. Saya sangat sepakat sekali dengan Bu Ai gitu. Jadi mulai dari keluarga psikoedukasi itu penting gitu untuk pencegahan sebetulnya. Lalu kemudian pasca ya kan pascanya jadi psikoedukasi ini pada orang tua, kemudian pada anak itu sendiri, anak kita sendiri, lingkungan masyarakat itu penting. Psikoedukasi nggak bisa satu kali gitu ya tentang bagaimana kita. Jadi harus ada di komunitas ya? Iya betul. Itu ya? Jadi ya tadi kayak komite sekolah ya Bu Ai itu luar biasa ya komunitas seperti itu. Itu penting gitu untuk membuat aware bahwa ini ada dan terjadi lalu kita bersikap bijaksana menyikapinya termasuk dalam proses
tadi oversharing gitu ya, sharing berulang kali ke WhatsApp, Overreacting, iya mungkin. overreacting gitu Iya. ya, panik dan lain sebagainya. Itu justru kan nggak bagus dan nggak sehat juga. Oke. Lalu kemudian yang kedua sih, saya juga sangat prihatin dengan pasca penculikan karena mereka ini yang korban penculikan ini potensial sekali mengalami post traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma, ya kan? Setiap anak itu punya pengalaman yang pastinya berbeda karena Ya. kita bicara trauma ini kan personal journey. Ya mungkin buat seseorang ya udahlah cuman begitu aja udah balik lagi, tapi buat si anak enggak, buat keluarganya enggak. Jadi trauma healing ini nanti yang jadi PR bersama sih Oke. Mbak, itu yang jadi concern. Harusnya ada di tadi family circle, komunitas Yes, circle dan juga law betul. enforcement ya. Benar. Law enforcement yang kemudian Benar, betul. menjadi garda Ya, terakhir. betul. Oke, saya nggak sabar mau tanya ke Mbak Moni kenapa? Karena tadi masih terngiang nih. Kalau kita punya background kriminolog, kalau kita punya background kriminal gitu, DNA di kriminal diri kita bisa kemudian nurun ke generasi berikutnya. Bisa nggak itu di blok? Mungkin sesaat lagi ya Mbak Monika ya, di Perempuan Bicara.